Halo, saya mau sedikit berbagi pengalaman saya yang saya sebut tidak masuk akal ini. Sebelumnya, untuk keterangan lokasi tidak akan saya beritahu, untuk melindungi nama baik pihak yang bersangkutan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat itu, saya duduk di kelas 2 SMP. Seperti rutinitas anak kelas 2 SMP, lazimnya sekolah saya mengadakan study tour ke Jakarta, Bandung, selama 3 hari 2 malam. Kami berangkat sore hari dan sampai ke salah satu penginapan yang ada di Jakarta Selatan kurang lebih pukul 2 pagi. Ya, saya masih ingat dengan detail-detail bagian kecil memori itu, karena pengalaman ini memang sangat tidak bisa dinalar menurut saya. Penginapan tersebut masuknya jauh sekali dengan akses jalan yang kanan kiri gelap. Saya melongok dari jendela ketika sudah sampai di depan penginapan tersebut. Masih terasa di benak saya, pertama kali saya melihat bangunannya seperti sudah lumayan tua. Perasaan saya tidak enak. Kata saya, "Oh sial, kenapa harus begini?" Di kegelapan dini hari dan dengan rasa lelah yang membakar, saya justru masih harus melawan pikiran negatif saya tentang penginapan ini. Tapi ya sudahlah, mau tidak mau kami harus istirahat. Di lobi utama, kami berkumpul dahulu. Kami diberitahu bahwa satu kamar akan diisi oleh 6 orang, dan tentu saja kami bebas memilih dengan siapa kami akan bermalam. Saya sudah memilih dan siap mengambil kunci kamar. Dan tara, kami dapat nomor 313. Kami parno, karena kata orang angka 13 adalah angka sial. Tapi siapa peduli, kita semua sudah lelah di perjalanan. Jelas dong, sebelum masuk kamar, tidak lupa saya ucapkan permisi dalam hati. Kamar kami di lantai 2 belok kiri bagian kanan gedung, dengan balkon menghadap langsung ke gedung seberang yang kosong dan gelap. Satu kamar berisi 3 ranjang susun. Lalu ceritanya bermula dari sini. Saya berniat tidur di tingkat 2 ranjang tengah. Jadi, saya cek apakah aman tidur di atas. Sampai di atas, kaki kanan saya seperti ada yang narik, sehingga saya jatuh dari tingkat 2 ranjang tersebut. Dan kepala saya terbentur pinggiran kasur. Faktor lainnya, tingkat 2 ranjang ini disangga kayu ringan, jadi sangat tidak memungkinkan untuk tidur di atas. Ya wis lah, saya tidur di bawah saja sempit-sempitan dengan teman saya. Sehabis beres-beres, saya ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya menemukan banyak gumpalan rambut panjang yang kaku sekali mirip sapu ijuk. Ya Tuhan, kotor sekali kamar mandinya. Begitu batin saya. Seusai membasuh wajah, saya dan teman-teman istirahat. Beberapa saat, semua teman saya terlelap. Saking capeknya mungkin. Saya masih terjaga karena pintu balkon digedor-gedor dengan ganas. Pintu tersebut dari triplek coklat biasa. Awalnya saya cuek. Bodo amat ayolah, mungkin itu angin. Saya tinggal merem lagi, pintu itu masih digedor-gedor seperti orang kesetanan. Kepalang emosi, jadi saya bukalah itu pintu. Ya, nihil, memang tidak ada apa-apa di sana.
Di seberang sana cuma ada bangunan kosong yang gelap dan terasa wingit. Saya coba tidur lagi, tapi pintu itu masih bunyi kencang. Seperti ada yang memaksa masuk tapi tidak bisa. Saya ingin menangis saat itu. Suasananya jadi tiba-tiba sunyi sekali, dan pintunya makin tidak terkontrol. Oh iya, saya beragama Katolik dan saya punya kebiasaan dimanapun saya pergi, saya sempatkan berdoa singkat supaya semua kegiatan kami lancar. Muak saya dengan suara pintu itu, saya tinggal doa dan tidur. Sampai mau subuh, tidur saya nyenyak. Kami bangun subuh, lalu suara gedoran pintu tersebut hilang. Karena harus beraktivitas lagi, kami mandi dan sarapan pagi di ruang sarapan. Di ruang sarapan ini, saya ingat sekali, ada sebuah foto wanita cantik yang umurnya kira-kira sudah setengah baya lebih. Fotonya ada 3 buah di ruangan itu. Saya tidak merasa seram, tapi saya rasa foto tersebut ada isinya. Saya berharap semoga itu hanya perasaan saya saja. Destinasi wisata di hari pertama, saya pergi ke GSA dan Dufan. Seusai dari tempat wisata tersebut, saya balik ke penginapan malam. Disinilah puncaknya. Saya akan ceritakan terlebih dahulu latar belakang sekolah saya. Sekolah saya, atau lebih tepatnya angkatan saya, rata-rata anaknya nakal. Mereka suka mabuk, merokok, obat, dan grepe-grepe. Komplit pokoknya lah. Mungkin di awal datang mereka tidak mengucapkan permisi dan melakukan hal-hal buruk di tempat ini. Jadilah kejadian ini terjadi. Seorang teman saya yang kamarnya nomor 2 dari pojok tiba-tiba hilang. Iya, hilang. Teman satu kamarnya panik. Sudah dicari-cari di seluruh kamar, tapi tidak ada. Paniklah satu angkatan. Ada yang melihat teman saya pergi keluar, ada yang melihatnya ke sana, ke sini, ke situ. Pas sudah dicari, nggak ketemu juga. Belum ketemu teman saya, teman yang lain histeris karena melihat ular besar melata di depan pintunya. Satu kamarnya langsung turun ke lobi utama dan pada telepon orang tua minta pulang. Keadaan kacau balau saat itu. Fokus terpecah antara menenangkan yang panik dan mencari teman saya yang hilang. Di tengah-tengah kekacauan, ada teman saya yang tiba-tiba cerita ke saya. Katanya sebenarnya dia kemarin lihat pocong muka gosong 3 bertengger di pohon. Syok bukan main, tapi untungnya teman wanita saya ini sangat pemberani. Seperti tidak ada yang ditakuti di dunia, apalagi beginian doang. By the way, dia salah satu penguasa sekolah, jadi begitu. Kembali ke cerita. Saya dan teman-teman ikut bantu cari ke kamar satu persatu. Saya berhenti di satu kamar. Kamar itu nomornya 306. Pas saya buka, demi Allah, remang-remang, panas, lembab, pengap, dan auranya seperti langsung menghantam muka saya. Pokoknya sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Pas saya tanya teman saya kenapa kamar tersebut tidak dipakai, katanya kamarnya seram dan gak enak. Jadi tidak ada yang berani tidur di situ. Hari semakin larut, tapi teman saya belum ketemu juga. Saya memang peka, tapi tidak bisa melihat something special. Saya yang suka capek, memutuskan tidur sebentar. Nanti saya bantu cari lagi deh. Egois tapi ya gimana? Baru sebentar saya tidur. Di tidur saya ada seorang kakek-kakek menghampiri saya. Wajahnya teduh. Beliau bilang begini,
Duk, Cah Ayu, ayo bangun, jangan tidur dulu. Dah, gitu doang. Bangunlah saya. Perasaan jadi nggak karuan dan benar akhirnya teman saya ketemu. Tahu ketemunya di mana? Di tingkat 2, ranjang atau kasur, dan dia sedang tidur. Sial, padahal tadi sudah dicari tapi tidak ada. Bangun-bangun, dia bertanya ke temannya, "Kalian pada ngapain sih? Kok kayak panik?" Walah, Gusti, nggak tahu aja dia habis ada kehebohan apa. Pencarian selesai. Teman saya yang panik berusaha ditenangkan guru saya, dan akhirnya balik ke kamar masing-masing. Perasaan gak enak saya masih berlanjut. Itu tadi kakek-kakek siapa ya? Kok nyuruh saya tetap berjaga dan jangan tidur dulu? Selang beberapa saat, pertanyaan saya terjawab. Lampu seluruh penginapan tiba-tiba padam pukul 12 malam tepat. Mampuslah. Baru saja tenang, sudah ribut lagi. Guru kami meminta pihak penginapan untuk memeriksa apakah ada gangguan listrik, dan kami disuruh untuk memindahkan kasur keluar koridor, dengan maksud tidur di luar bersama-sama, karena jujur, teman-teman saya sudah sangat takut kala itu. Lalu bagaimana dengan saya dan rekan-rekan kamar saya? Kami tetap di kamar dengan tambahan personil 6 orang, jadi total 12 orang. Kami tidur melintang dengan kaki terantuk ke tanah, tentunya dengan posisi pintu balkon masih digedor-gedor. Tapi anehnya, dari pertama kami datang ke kamar ini, hingga akhirnya kamar ini ditiduri 12 orang, kamar ini masih konsisten suasananya. Dingin dan sejuk, sama sekali tidak panas. Sampai saat ini, saya masih berasumsi mungkin kejadian berturut-turut seperti ini terjadi karena teman-teman saya sempat mabuk dan melakukan hal-hal tidak sengaja. Tapi entahlah, saya juga tidak paham mengapa. Semoga kita semua selalu menjunjung tata krama dimanapun kita berada. Kakek, terima kasih ya sudah mengingatkan saya saat itu. Saya tidak paham kenapa kakek bermaksud seperti itu, tapi kamar saya nyaman sekali, dan saya sangat merasa aman. Seharusnya saya tidak pernah berpikiran buruk dulu kalau di suatu